Perkenalkan, nama saya Agnes Valentia dari absen nomor 4. Perkenalkan, nama saya Azhar Wibowo, nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Nisa Zahraulia dari absen 27. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Fitri dari absen 35. Pengertian dan landasan hukum Bank Perkreditan Rakyat. Pengertian dari Bank Perkreditan Rakyat merupakan lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Landasan hukum BPR adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut, secara tegas disebutkan bahwa BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jenis-jenis BPR yaitu berdasarkan kepemilikannya, maka BPR terbagi menjadi dua, yaitu A. BPR yang dimiliki oleh pemerintah, umumnya pemerintah daerah tingkat 2. B. BPR yang dimiliki oleh swasta. Berdasarkan pengelolaannya, maka BPR terbagi menjadi dua, yaitu A. BPR konvensional atau BPR, B. BPR syariah atau BPRS. Berdasarkan jenisnya, maka BPR dapat digolongkan menjadi 3, yaitu A. BPR Badan Kredit Desa atau BKD. BKD adalah lembaga keuangan yang beroperasi di wilayah pedesaan. Contohnya Bank Desa dan Lumbung Desa. B. BPR bukan Badan Kredit Desa. Contohnya BPRX atau LDKP, Lembaga Dana Kredit Pedesaan, Bank Pasar, BKPD atau Bank Karya Produksi Desa, dan Bank Pegawai. C. LDKP atau Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan. LDKP ini dapat berwujud perusahaan daerah atau PD, koperasi, perseroan terbatas atau PT, dan bentuk lainnya yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Fungsi dan tujuan BPR. Fungsi utama dari BPR untuk menjalankan fungsi intermediasi atau perantara keuangan, yaitu mengumpulkan dana masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat dengan tujuan 1. Memenuhi kebutuhan jasa pelayanan perbankan bagi masyarakat pedesaan. Yang kedua, menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan. Yang ketiga, melayani kebutuhan modal dengan prosedur pemberian kredit yang mudah dan sederhana. Yang keempat, ikut serta memobilisasi modal untuk keperluan pembangunan dan turut membantu rakyat dalam berhemat dan menabung dengan menyediakan tempat yang dekat, aman, dan mudah untuk menyimpan uang bagi para penabung kecil. Tugas dan wewenang Badan Perkreditan Rakyat atau BPR. Pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kedua, memberikan kredit. Ketiga, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Keempat, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank lain. Produk dan pelayanan yang diberikan oleh BPR. Yang pertama, tabungan. Tabungan adalah simpanan penarikan hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan hal itu. 2. Deposito. Deposito berjangka merupakan produk bank sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan kepada masyarakat. Dana dalam deposito dijamin oleh pemerintah melalui lembaga penjamin simpanan atau disebut juga LPS dengan persyaratan tertentu. Yang ketiga, kredit. Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dengan jangka waktu yang tertentu. Usaha yang tidak boleh dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat yaitu menerima simpanan berupa giro, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing,
melakukan penyertaan modal dengan prinsip prudent banking, dan concern terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah, melakukan usaha perasuransian, melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam usaha Badan Perkreditan Rakyat.